Baik, sekarang kita mulai masuk ke Donna Haraway. Jadi memang pengantarnya seperti itu. Sekarang kita lihat pandangan Donna Haraway juga tidak jauh-jauh dari kondisi post-human tadi awalnya sebagai dasarnya. Yang pertama coba kita lihat bagaimana manusia yang membanggakan dirinya, menilai dirinya sangat penting. Itu sebenarnya sejak awal modern posisinya perlahan-lahan tersingkirkan. Kalau tidak percaya, nanti dalam bukunya When Species Meet, Haraway menjelaskan, sejak Copernicus, Darwin, Freud, kita disadarkan bahwa pelan-pelan ternyata posisi dan peran manusia itu semakin turun, semakin terpinggirkan. Dilihat dari awal, coba. Misalnya, awal modern, kita kenal Copernicus, yang pandangannya menggeser bumi sebagai pusatnya alam semesta kepada matahari. Sebelumnya kan manusia yakin bahwa bumi inilah pusatnya alam semesta. Bumi tempat tinggalnya manusia inilah yang jadi pusat, semuanya berputar mengelilingi bumi. Matahari mengelilingi bumi, planet yang lain mengelilingi bumi, rembulan mengelilingi bumi. Nah, bumi jadi pusatnya kosmos. Yang bumi ini tempat tinggalnya manusia. Betapa istimewanya manusia, betapa istimewanya kita yang jadi pusatnya alam semesta. Ternyata Copernicus datang dengan teorinya bahwa yang jadi pusat itu bukan bumi, tapi matahari. Belum lagi kalau dibandingkan nanti dengan galaksi-galaksi yang lain. Wah, tambah kecil bumi itu tidak ada apa-apanya. Mungkin teman-teman pernah dapat kiriman WA atau link YouTube yang menggambarkan betapa kecilnya bumi dibandingkan bintang-bintang di semesta ini. Dengan matahari saja kita tidak ada apa-apanya. Bahkan jajaran planet di sekeliling matahari pun kita juga bukan yang paling besar. Nah ini pertama, maka istilahnya Haraway jatuhnya kebanggaan subjektif manusia. Kita ini merasa paling besar, paling kuat, paling penting. Ternyata enggak, kita itu kecil sekali, seperti debu di tengah alam semesta ini. Nah, sejak Copernicus itu berarti awal-awal modern, sudah mulai posisi manusia yang merasa sebagai yang paling tinggi ini digugat. Yang kedua, nah ini lebih monumental lagi. Darwin dengan teori evolusinya. Jadi kalau versinya Darwin saya tidak perlu menjelaskan bagaimana ada evolusi, ada proses dari primata, nanti puncaknya adalah manusia cerdas. Kita selama ini menganggap diri kita yang paling unggul, lebih unggul dari binatang. Ternyata versinya Darwin kita satu kelompok saja, cuma mengalami perkembangan evolutif tertentu. Jadi kita ini sama saja dengan makhluk yang lain, bukan diciptakan sendiri secara istimewa. Nah, ini Darwinian. Dan ini kan juga meruntuhkan ego kita sebagai manusia. Selama ini kita merasa paling jos, ternyata kita sekelompok saja sama dengan mereka semua makhluk yang lain. Nah, yang ketiga, kalau ini teorinya Freud secara psikologis. Teorinya Freud ini nanti membuka mata kita bahwa ternyata hidup kita ini banyak diarahkan oleh dorongan-dorongan tidak sadar. Kita akan merasa manusia yang penuh kesadaran, manusia yang rasional, manusia yang terukur, terkendali. Nanti teorinya Freud dengan psikoanalisisnya akan menunjukkan bahwa hidup kita ini sebenarnya lebih banyak disetir oleh ketidaksadaran. Ini kan juga meruntuhkan kita manusia merasa yang paling sadar, paling rasional,
tindakan-tindakan kita cermat, terukur, tapi Freud hadir menunjukkan yang sebaliknya. Lagi-lagi menjatuhkan ego kita sebagai manusia yang merasa kemarin paling penting, paling tinggi. Kita juga sama dengan banyak makhluk, binatang, tumbuhan yang juga tidak punya kesadaran. Kita ternyata juga banyak disetir oleh ketidaksadaran. Yang ketiga, yang keempat, ya ini kondisi post-human tadi, Haraway dan kawan-kawan. Kalau di Haraway ada konsep cyborg, tapi ini maksudnya adalah manusia yang merasa penting itu hari ini. Kalian merasa penting di mana sudah bisa digantikan oleh teknologi. Posisimu sudah bisa digantikan oleh sains dan teknologi, temuan-temuan manusia. Bahkan engkau sendiri sebagai manusia tersisih. Kalau kemarin teman-teman mencermati Paul Virilio, Louis Mumford, itu kan kelihatan betapa kita ini sebagai manusia ternyata bukan kita yang mengendalikan teknologi, mengendalikan mesin. Sebaliknya kita disetir, dikendalikan oleh teknologi dan mesin. Mana kebanggaan kita sebagai manusia yang paling istimewa, paling utama? Nah, ini dalam buku When Species Meet, Donna Haraway menunjukkan bahwa sejak awal modern sebenarnya kebanggaan kita sebagai manusia pelan-pelan mulai diruntuhkan, dihancurkan. Jadi kita ini mulai terpinggirkan di tengah perhelatan alam semesta ini. Setelah sebelumnya kita merasa sebagai yang paling penting, yang paling tinggi. Ya ini debatable, bisa dikritik lagi, bisa kita bahas panjang lebar lagi. Tapi paling tidak, ternyata ada cara membaca seperti ini. Kemarin kita mengerti Kopernikus, ngerti Darwin, ngerti Freud, tapi kan kita tidak membaca sampai sejauh ini. Donna Haraway membacanya seperti ini. Itu yang saya sebut, kita belajar tokoh-tokoh itu alhamdulillah nambah perspektif. Nambah cara membaca. Mungkin kita tidak setuju, tapi setidaknya kita sekarang punya wawasan baru. Iya ya, jangan-jangan posisi manusia di muka bumi ini mulai tergusur, mulai terpinggirkan oleh banyak hal. Manusia yang dulu sebagai pusat perlahan-lahan mulai runtuh. Kita mau tidak mau didikte oleh mesin ciptaan kita, bahkan didikte oleh ketidaksadaran kita, bahkan didikte oleh lingkungan sekeliling, alam semesta sekeliling kita. Yang membuat kita tersudut, terpojok, kemudian setahunan ini tidak berani bebas keluar rumah, itu kan hanya makhluk kecil, virus yang namanya corona. Ini kalau fenomena ini saja tidak menyadarkan kita bahwa betapa kita ini punya banyak kelemahan, ya kita harus lebih serius belajar lagi. Kalau memang harusnya kita sejak hampir setahunan ini kita mulai sadar bahwa kita ini ternyata lemah.